Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang mana di teman-teman di sini ada surat resmi ya terkait dengan perpanjangan waktu untuk pengisian daftar riwayat hidup ya atau DRH. Nah, tentunya bagi rekan-rekan ya baik tenaga honorer ataupun yang memang sudah bekerja ya yang kemarin mungkin belum sempat ya menyelesaikan terkait dengan pengisian DRH ya. Di sini ada informasi dari satu instansi yang mana ada perpanjangan waktu untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini tentunya kemarin teman-teman kalau kita lihat ya dari pemerintah ya itu sudah memberikan informasi ya yang apa namanya yang sebelumnya itu terkait heboh teman-teman ya. Jadi untuk proses CASN 2024 ya. Jadi untuk CPNS itu kemarin akan diselesaikan di Oktober 2025. Sedangkan untuk P3K itu akan diselesaikan di tahun 2026 ya. Nah, di sini nanti kita akan coba memberikan informasi ya terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup ya yang mana kemarin juga sudah ada informasi ya mengenai penetapan nomor induk ASN untuk kebutuhan di tahun 2024 yang mana BKN mengeluarkan per 18 Maret 2025. Nah, di sini nanti kita akan membahas ada satu surat resmi ya dari sebuah kementerian yang mana ada perpanjangan waktu ya tentunya untuk menindaklanjuti ya surat dari Kepala BKN dan juga terkait dengan yang sudah disampaikan dari Menteri Sekretaris Negara ya terkait dengan penyelesaian untuk CASN baik CPNS maupun P3K di tahun 2024 kemarin. Ya, nanti kita akan bahas untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk surat resmi terkait dengan perpanjangan pengisian daftar riwayat hidup ya atau DRH tentunya di laman SSCASN ya. Mungkin kemarin ada yang belum sempat ya untuk menyelesaikan yang tentunya sudah mengikuti proses CASN di tahun 2024 kemarin. Nah, bagi rekan-rekan mungkin yang ingin bergabung di grup Telegram ataupun WhatsApp ya untuk mendapatkan informasi update ya di seputar dunia pendidikan, teman-teman silakan scan barcode yang ada di tampilan layar Anda. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Kemarin pemerintah sudah menetapkan ya, jadi sudah ada informasi dari Menteri Sekretaris Negara terkait dengan CASN untuk tahun 2024 yang mana untuk CPNS itu akan diselesaikan ya paling lambat adalah 2025 bulan Juni ya, sedangkan untuk P3K ini akan diselesaikan di akhir Oktober atau sampai Oktober 2025. Nah, nanti untuk kali ini ya kita akan membahas terkait dengan CPNS-nya ya. Untuk yang P3K ya sampai saat ini belum ada informasi update ya, mungkin nanti kalau ada update terbaru teman-teman bisa tuliskan komentar di video ini. Nah, terus berikutnya teman-teman kemarin sesuai dengan arahan Presiden ya terkait CASN 2024 yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara ada 4 poin penting ya dalam penyampaian atau arahan Presiden tersebut ya. Yang pertama pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS itu diselesaikan paling lambat adalah Juni 2025 ya, sedangkan untuk P3K itu paling lambat adalah Oktober 2025. Ini tentunya yang mendapatkan formasi ya sesuai dengan kalau kita lihat di surat SEBKN-nya teman-teman ya. Jadi untuk SEBKN-nya, nah ini ya. Jadi yang tentunya yang mendapatkan alokasi kebutuhan jadi atau yang mendapatkan formasi itu bagi P3K ataupun CPNS tentunya sudah lolos di seleksi SKD, SKB dan lain sebagainya gitu ya. Terus terapi tergantung juga sesuai dengan kesiapan masing-masing KL ataupun Pemda ya. Nah, terus berikutnya ini tetap di poin 2 KL atau Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing saat ini dalam memenuhi semua persyaratan. Di poin 3 pemerintah terus ya menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam perekrutan ASN. Nah, kebijakan ini
merupakan kebijakan afirmasi terakhir ya. Nah, sehingga selanjutnya untuk pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan nomor 4 terakhir, rekrutmen pengangkatan ASN bukan mengenai membuka lowongan pekerjaan ya, melainkan dilakukan untuk memastikan ya pelayanan yang optimal dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Nah, tentunya dari sini teman-teman ya ada tindak lanjut ya, tentunya dari arahan presiden yang disampaikan melalui Mensesnek itu tentunya ada tindak lanjut. Nah, yang pertama tentunya di sini ada tindak lanjut dari BKN ya, jadi Badan Kepegawaian langsung mengeluarkan surat edaran per 18 Maret 2025 yang mana seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, jadi untuk proses CPNS ini akan diselesaikan paling lambat adalah 1 Juni 2025, sedangkan untuk P3K ya nanti akan diselesaikan paling lambat adalah 1 Oktober 2025. Itu ya, nanti kita akan update untuk informasi terbaru ya. Terus berikutnya teman-teman, bagi teman-teman kemarin yang sudah lolos dan mendapatkan formasi ya untuk CPNS ya. Nah, ketika teman-teman belum selesai dalam pengisian daftar riwayat hidup ya atau DRH, nah di sini teman-teman ada satu kementerian. Nah, yang mana di sini ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini kan sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Jadi yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di sini mengeluarkan pengumuman ya nomor 513. Di sini ada terkait dengan perpanjangan waktu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lulus hasil akhir seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil ya untuk CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk tahun anggaran 2024 ya. Jadi tentunya surat edaran ini adalah dari tindak lanjut ya terkait dengan arahan presiden, terus dari kepala BKN. Nah, maka ada surat edaran terkait dengan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan dalam pengisian DRH khusus bagi pelamar CPNS yang kemarin sudah lolos ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman di dalam surat edarannya ya ini menyusuli pengumuman ya nomor tentang hasil akhir. Ini kemarin untuk yang CPNS ya. Jadi untuk CPNS di Kemendikbud. Nah, ini pasca sanggah ya pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun anggaran 2024. Nah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hingga batas akhir waktu perpanjangan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ini terdapat beberapa peserta yang belum menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidupnya ya. Terus yang berikutnya dalam rangka memberikan kesempatan bagi peserta sebagaimana angka 1, maka masa pengisian DRH ini diperpanjang hingga selambat-lambatnya adalah 23 Maret 2025 ya. Jadi masih ada kesempatan 3 hari teman-teman ya. Jadi hari ini kan tanggal 21 ya, 21, 2022, 23. Jadi masih ada 3 hari. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah lolos CPNS di Kemendikbud yang belum menyelesaikan pengisian DRH ya, segera diselesaikan sampai 23 Maret 2025. Nah, di sini di poin 3 ini yang penting, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana pada angka 2, peserta yang dimaksud tidak dapat menyelesaikan pengisian DRH, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pegawai negeri sipil di Kemendikbudristek untuk tahun anggaran 2024. Nah, untuk ketentuan lain ya, peserta diharapkan untuk memantau ya informasi yang ada di SSC ASN maupun di casn.kemdikbud.go.id. Terus yang poin B, kelalaian peserta dalam membaca, memahami ya, ini menjadi tanggung jawab peserta. Nah, seluruh kegiatan atau tahapan CPNS di Kemendikbud ini tidak dipungut biaya. Nah, berikutnya apabila di kemudian hari terbukti ya ada yang tidak sesuai dengan fakta ataupun data, maka ini yang bersangkutan dapat dibatalkan ya sebagai atau diberhentikan sebagai CPNS atau PNS. Di poin E, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini dikeluarkan per 18 Maret 2025, ditandatangani oleh Bu Sekretaris Jenderal ya, Bu Suharti. Ya, jadi bagi teman-teman mungkin yang kemarin ikut di CPNS ya. Nah, kalau kita lihat untuk jadwal CPNS-nya teman-teman ya, kalau kita lihat di laman resminya ya, di sini di seleksi CASN untuk CPNS. Di sini memang sudah ada informasi ya mengenai perpanjangan untuk pengisian DRH. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini sama ya. Jadi sudah ada surat edarannya bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Itu teman-teman ya, informasi untuk
CPNS. Nanti kita akan mengupdate untuk informasi terbarunya ya untuk seputar ASN di 2025 ini. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.